Bro Salim? Saya kemarin baru dari rumah sakit lagi, Pak John, kan kontrol ya. Sudah Ya. dilihat sama dokternya, harus oke, bagus. Bagus semuanya, cuma tambahan obat lagi. Oh ya. Terima kasih Pak John. Sama-sama, praise God. Oke, puji Tuhan. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Bu Nina sudah bergabung bersama kita ya malam ini. Oke, dan kita Ya, sebentar shalom, selamat malam. Shalom, puji Tuhan, praise God. Oke, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita malam hari ini dan Bu Yeti sudah ada bersama kita ya. Shalom Bu Yeti. Ya, shalom Pak Darmawan. Bu Yeti lagi di luar nih ya. Oke, bisa tes mic-nya dulu. Ya, selamat malam Bu Marta. Haleluya. Oke, Cindy sudah Selamat malam, Pastor bergabung. John. Selamat malam, Selamat malam Pak teman-teman semuanya. Darmawan. Apa kabar? Baik, Pastor. Luar biasa. Selamat malam, Pak Dermawan. Selamat malam. Amin. Luar biasa. Teman-teman sudah bergabung. Dan mari Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai ibadah kita ya malam hari ini. Dan kita akan sambut host kita yang luar biasa. Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang saat ini ada di Jakarta. Selamat malam Bu Lince sudah bersama kita malam ini. Oke, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari kita sambut host kita yang luar biasa malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang ada di Jakarta untuk memimpin ibadah kita di malam ini. Kepada Bu Yeti Sulistiorini dipersilakan. Halo Bu Yeti, bisa dengar suara kami? Enak begitu di efisiensi. Iya, beli langsung kerja. Ya, shalom Bu Yeti, bisa dengar suaranya? Ya, shalom Bu Yeti. Mic bisa dibuka? Mic-nya bisa dibuka? Oh, mungkin di sana mic-nya belum. Ya, shalom Bu Yeti, shalom. Bisa dengar suaranya? Oke, Mungkin ya. ribut di situ, Pak John. Iya, bisa juga ya. Bu Nina alatnya kayak di apa ya? Studio ya. Pakai alat bagus. Oke, shalom Bu Yeti. Oke. Ya, shalom. Bisa dengar suaranya? Oke, baik. Kita akan doa dulu ya, terlebih dahulu. Oke, mungkin Pak Darmawan bisa doa pembukaan dulu ya. Ya, Pak Darmawan, dipersilakan. Halo Pak Darmawan. Ya, silakan bisa doa pembukaan dulu ya. Ya, salam Pastor. Shalom. Halo teman-teman semuanya. Kita doa sebelum mulai ibadah. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik. Tuhan Yesus, pada malam hari ini dengan kerendahan hati Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu berdoa, Bapa. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu, Bapa, dari sepanjang pagi hingga pada malam hari. Dan kami juga mengucap syukur dan terima kasih. Malam hari ini, Tuhan berikan kami untuk ikut ibadah Zoom online Gereja CLCC bersama hamba-Mu Pastor John Sarpuna. Bapa, kami mau mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus menolong kami, Tuhan. Roh Kudus bukakan telinga rohani kami, Bapa, sehingga kami dipersiapkan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, dengar nasihat Tuhan dengan baik. Tuhan, mampukan kami juga mengerti, Tuhan, isi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga firman Tuhan menjadi rema, Tuhan, menjadi terang dan pelita di dalam setiap langkah-langkah
berjalan kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati juga Pastor John Sarbunan Bapa, urapi dia Bapa, berikan hikmat kebijaksanaan-Mu Bapa, hikmat marifat-Mu menyertai Pastor John, sehingga firman Tuhan yang disampaikan merupakan kehendak Tuhan, nasihat Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan untuk kami. Bapa berbicara kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, kami nantikan di tengah-tengah ibadah ini. Hadirat-Mu Bapa yang menguatkan kami, memberikan kami kekuatan dan semangat baru di dalam kasih-Mu. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, berkatilah kami semua Tuhan, satu persatu teman-teman yang ikut ibadah online Zoom Gereja CNC malam hari ini. Kau mengetahui kami satu persatu semuanya. Tuhan berkati kami. Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Darmawan Lim SH dari Kota Medan yang sudah menaikkan doa yang sangat indah sekali. Terima kasih, Oke, Pastor John. selamat malam teman-teman semua. Sama-sama Pak Darmawan, Ibu Lince Pak Lubis sudah bersama dengan kita. Oke, saya ingin ngetes dulu di sana Bu Yeti. Shalom Bu Yeti. Bisa dengar suara saya? Oke, mungkin masalah sikon ya, belum. Nah, oke, kita langsung aja akan memulai ibadah kita ya di malam hari ini, dan mari saudara sekalian kita akan naikkan sebuah pujian ya bagi Tuhan Yesus. Siapkan hati kita untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan di malam hari ini. Sebuah pujian kita akan nyanyikan bagi Tuhan Yesus Kristus, Dia yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan, bagi Dia segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Ini sebagai perkataan isi hati kita kepada Tuhan ya. Dan siapkan hati kita untuk kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, bahwa mujizat masih ada di dalam hidup kita sekalian. Kita minta Tuhan selidiki kita dulu malam hari ini. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita pujikan pujian ini ya. Selidiki kami Tuhan malam ini. Apakah kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya? Engkau yang menjadi yang terindah dalam hidup kami ya Tuhan. Selidiki kami Tuhan. Oh, selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Mari sama-sama kita berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Yang mau setia mari kita katakan di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari buka hatimu, katakan, telah kulihat
tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, aku tetap setia. Haleluya. Mari Tuhan, bawa kami lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, aku tetap setia. Kau dapati, aku tetap setia. Ini doa kami Tuhan. Kau dapati, aku tetap setia. Oh haleluya, ku tetap setia menyembah-Mu Tuhan. Amin ya. Oke, kita pujikan sebuah pujian lagi bagi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menguji kita semua malam hari ini. Awesome. Dengan sepenuh hati kita. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Bahwa kami lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Mari kita katakan, buka hatimu dan kita katakan bersama di hadapan Tuhan. Oh, oh, oh. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, telidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Yang cinta Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari yang mengasihi Tuhan, nyanyi sama-sama. Oh nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku angkat, kau layani sembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Yang cinta Tuhan, nyanyi sama-sama. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Di hadapan Tuhan, nyanyi sama-sama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku angkat,
sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk tahta. Aku muliakan dan ku akan Kau layani sembah. Pujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Oh, oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku akan Kau layani sembah. Kau layani sembah, ini doa kami. Kau layani sembah. Mari menyembah Dia, Yesus. Engkaulah Tuhan, ku sujud menyembah Yesus selamanya. Amin ya. Oke, biarlah kemuliaan-Mu memenuhi kami semua malam ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Hati kami merindukan Engkau Tuhan malam ini. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi kami semua. Kami datang tersungkur dan sujud menyembah di hadapan. Roh Kudus penuhi kami semua malam ini. Mari bersama angkat suaramu di hadapan Tuhan. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Mari Tuhan berkati kami, berkati hidupku. Mari Tuhan bawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Katakan, Yesus, kemuliaan, pulihkan hati. Yesus, kemuliaan. Mari Tuhan berkati kami semua malam ini. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan menyembah Yesus, ku menyembah-Mu. Tidak ada yang lain yang kami sembah malam ini kecuali Yesus. Yesus, kemuliaan. Segenap hati katakan dengan iman. Berikan hatiku. Yesus, kemuliaan. Dengan iman katakan sama-sama. Berkati hidupku.
pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu dan katakan sama-sama, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Oh, dengan segenap hati kita katakan sama-sama, segala pujian syukur bagimu. Tak habis-habisnya kami bersyukur Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Oh, mari sembah Tuhan, angkat suara kita sembah Dia. Yesus, kami sujud menyembah. Haleluya, jamah hati kami, jamah hidup kami, penuhi dengan Roh-Mu. Yesus, ya Yesus, ku datang sujud menyembah. Penuhiku dengan Roh-Mu, haleluya. Yesus, curahkanlah Roh Kudus memenuhiku, mengalir Roh-Mu Tuhan. Mari Tuhan jamah kami semua malam ini. Katakan sama-sama di nama Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan sama-sama, segala pujian bagimu Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus.
menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Ajar kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesusku menyembahmu, ya Yesus. Yesusku menyembahmu. Ini doa kami. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Amin ya. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Haleluya. Praise the Lord. Berapa banyak saudara yang merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita malam ini. Oh glory. Haleluya. Oke, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati kita untuk kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, Ibu Lince dari kota Surabaya akan berdoa terlebih dahulu ya. Untuk kita semua sebelum kita mendengar firman Tuhan di malam ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu pada saat ini ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Agar hanya kehendak-Mu saja yang boleh disampaikan. Sehingga kami boleh dipuaskan, boleh dikenyangkan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Persiapkan juga setiap hati kami yang mendengarkan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga kami dapat mengerti Bapa. Terlebih kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bu Lince untuk doa yang sangat indah sudah dinaikkan ya dari Surabaya. Tuhan berkati Bu Lince. Sama-sama Pak John. Amin ya. Semangat. Salam buat Doni ya dan semua yang ada di sana. Ya, terima kasih. Oke, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, saya senang sekali malam ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Sama percaya bahwa hadirat Tuhan ada di dalam kebaktian ini, lambaikan tangan. Oke, itu adalah cara yang terbaik untuk kita bisa menghadirkan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Dan memang itu yang Tuhan cari. Hati yang menyembah untuk menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Ya, kita perlu banyak berlatih untuk menyembah Tuhan. Karena suatu hari nanti di sorga, kita akan melakukan hal itu. Ya, di sorga tidak ada orang menangis karena sakit. Tidak ada orang menangis karena dia dalam keadaan beban berat, dalam keadaan kesesakan. Tidak ada lagi. Di sana Tuhan sudah menghapuskan air mata umatnya. Kita menangis itu kalau kita masih di bumi. Saudaraku, di sorga semua orang hanya menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Dan hati yang menyembah itulah yang Tuhan cari dari hidup kita sekalian. Katakan amin ya. Untuk kita bisa menyembah Tuhan memang dibutuhkan hati yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tentu ingin menyembah Tuhan ya, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus. Namanya harus ini hukumnya wajib. Mau tidak mau harus. Suka tidak suka harus, siap tidak siap harus, percaya tidak percaya harus ya. Dalam segala keadaan semuanya kita datang sujud menyembah Tuhan. Masalah urusan berkat, rezeki, kesembuhan, pertolongan, kemenangan, termasuk juga keuangan ekonomi,
itu semuanya akan menyusul, akan ditambahkan dalam kehidupanmu, ya. Kalau engkau tahu bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan lewat penyembahanmu kepada Tuhan, maka niscaya mujizat-mujizat ajaib, kemenangan, pertolongan, kesembuhan, berkat, masa depan yang penuh harapan Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, sorga membutuhkan orang-orang yang hatinya haus dan lapar, yang hatinya selalu rindu mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Katakan amin. Bapak Ibu, karena hanya dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan seperti inilah kita dapat sujud menyembah Tuhan, ya. Dan saya percaya ini hanya sebagai prolog, ini hanya sebagai pembuka untuk kita mengerti betapa pentingnya dalam sebuah ibadah itu, baik ibadah offline maupun ibadah online seperti ini, kita butuh yang namanya kehadiran Tuhan. Katakan amin. Saya percaya bahwa kita semua membutuhkan kehadiran Tuhan. Kalau kehadiran Tuhan itu kita rasakan, kita nikmati, saudaraku, maka kuasanya juga pasti hadir, ya. Mujizatnya juga pasti hadir. Apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Apa susahnya Tuhan mengulurkan tangannya untuk memberi engkau pertolongan? Apa susahnya Tuhan membukakan pintu-pintu mujizat untuk memberkati saudara dan saya? Tidak ada yang sukar, tidak ada yang susah. Asal engkau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, itu kuncinya di situ, ya. Saudara-saudara, saya percaya bahwa Alkitab berkata Tuhan bisa perintahkan berkat itu dari mana saja. Bahkan dari seberang laut pun, kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu, ya. Asal kita sadar bahwa kita ini adalah tempat kediaman Allah, dan kita mau hadirkan Dia lewat pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, ya. Tapi ini tidak saya bahas, ya. Yang saya bahas adalah sesuatu yang benar-benar membuat kita ini mengerti dulu tentang kita perlu yang namanya karunia Roh Kudus, ya. Karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus, saudaraku. Karunia itu membuka pelayanan, namun buah Roh itu membuat seseorang bertahan dalam pelayanan, ya. Jadi dua ini harus ada dalam kehidupan kita. Jadi karunia itu membuka pelayanan, namun buah Roh membuat seseorang bertahan dalam pelayanan, ya, saudaraku. Jadi kita melayani, kita butuh yang namanya karunia Roh Kudus, dan yang kedua kita butuh yang namanya buah Roh Kudus, ya. Kalau karunia saja kita butuhkan sementara buah Roh tidak, itu akan membuat pelayanan kita jadi rusak, jadi hancur, ya. Tapi sebaliknya kalau kita cuma perlu buah Roh saja dan kita tidak hidup dalam karunia Roh, itu membuat pelayanan kita tidak akan pernah mengalami suatu pergerakan yang meningkat, ya, saudaraku. Kita akan mengalami stagnasi. Nah, kita butuh yang namanya dua-dua ini. Ada keseimbangan. Dan ini yang akan saya bahas pada malam hari ini. Oke, selamat datang sahabat kita Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Saat ini ada di mana Pak Frans? Sepertinya bukan di rumah, ya? Lagi dari rumah sakit, Pak John. Oh, lagi di rumah sakit. Ya, Bapak Ibu. Rumah sakit. Ya. Sekarang kita berdoa untuk cucunya Pak Frans Angki, ya, yang bernama Anak Immanuela, supaya Tuhan sembuhkan dia. Dan ini kepada teman-teman, ya, yang selalu berkumpul dalam ibadah doa mujizat 1 jam. Jangan lupa untuk mendoakan cucunya Pak Frans, namanya Anak Immanuela, ya. Bagaimana perkembangannya Pak Frans Angki, Anak Immanuela? sudah, puji Tuhan, Pak John, tadi sudah ke sekolah tadi, Pak John. Oke, baiklah. Sudah ke sekolah tadi dia. Oh, sudah ke sekolah. Puji Tuhan. Lalu yang di rumah Ya, sakit sudah ini siapa sekolah Pak tadi Frans? dia, Pak John. Oke, Dia baik. sudah sekolah baru hari ini dia sekolah. Ya, kemuliaan hanya bagi Tuhan, ya. Tuhan Yesus baik karena Tuhan melihat kesetiaan dari kakeknya yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dan itulah sebagai bonus Tuhan kasih kesembuhan bagi cucunya, ya. Kalau kita sebagai orang tua malam hari ini, sebagai seorang nenek, seorang kakek, seorang papa, seorang mama, kita sungguh-sungguh cinta keluarga kita, anak cucu kita. Mari kita beribadah kepada Tuhan, ya. Orang beribadah kepada Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak akan pernah melupakan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Lihatlah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan selalu ingat akan janji-janjinya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, yang namanya diganti menjadi Israel. Tuhan ingat kepada mereka, ya. Dan saya percaya semua kita pun akan juga diingat oleh Tuhan, ya. Ikut Tuhan itu tidak akan pernah rugi. Oke.
Malam ini kita akan lihat firman Tuhan, sebuah renungan firman Tuhan. Sama-sama kita akan pelajari, Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya tahu hati saudara sudah rindu sekali untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Dan oleh anugerah Tuhan, malam ini kita semua sudah tiba di serial yang ke-293 ya. Dan kita akan lihat dulu, saudara-saudara, hari ini saya bicara tentang kemuliaan Allah di dalam kasih karunia ya. Saudara kasih Tuhan, ini penting sekali ya. Kita akan lihat satu ayat firman Tuhan, saya akan coba angkat untuk kita sekalian ya. Di dalam 1 Korintus pasal 13 untuk kita bisa lihat sebagai nats pembimbing Alkitab kita ya. 1 Korintus pasal 13. Haleluya. Ya, kita akan lihat di dalam ayat yang ke-13. Jadi nanti ini mungkin Pak Frans Angki lagi di sana ya. Apakah memang memungkinkan nggak terganggu di sana suara-suara di sekitarnya? Terganggu, terganggu. Terganggu ya. Baik. Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini, orang tua kita dari Jerman yang sudah ada di Surabaya. Silakan Bu Rosalin. Shalom semuanya. Ya, shalom. Kesempatan yang diberikan, demikianlah 1 Korintus 13. Jadi demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Amin. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan apa? Dan kasih. Lalu dikatakan dan yang paling besar di antaranya itu, di antara ketiga itu iman dan pengharapan, yang paling besar apa? Kasih. Nah, kasih ini kalau kita lihat saudaraku ya, ini merupakan buah Roh Kudus. Sementara iman ini merupakan karunia saudaraku yang Tuhan berikan ya, karunia untuk melakukan mujizat, untuk melakukan kesembuhan, untuk memimpin, untuk melayani, karunia untuk macam-macam ya. Itu karunia iman saudaraku. Untuk memindahkan gunung dan sebagainya. Tetapi Alkitab berkata yang paling besar di antaranya ialah kasih, ya. Jadi kalau kita punya karunia hebat, tapi kalau tidak punya kasih itu seperti gong yang gemerincing, saudaraku, ya. Dan orang-orang yang hebat pun melayani Tuhan itu tidak menjadi jaminan. Mereka punya karunia kesembuhan, mengusir setan, ya. Kemudian mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Tapi kalau mereka tidak punya kasih kepada Tuhan dan sesama, pada akhirnya mereka ditolak oleh Yesus. Kalau Anda lihat ya, Matius pasal 7 ayat 21, siapa mereka ini? Mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan yang hebat. Mereka punya karunia luar biasa, karunia menyembuhkan orang, karunia untuk mengadakan mujizat, mengusir setan dalam nama Yesus, ya. Karunia untuk mengetahui segala sesuatu. Namun sayang mereka tidak punya kasihnya kepada Tuhan dan sesama, dan pada akhirnya mereka hidup dalam sebuah kejahatan dan Tuhan mengusir mereka. Tuhan berkata, "Enyala dari hadapanku. Kamu pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu." Ya. Tadi di awal tadi saya katakan, saudaraku, karunia itu memang membuka pelayanan. Tapi karunia tanpa buah roh membuat pelayanan hancur. Dan saudaraku, orang-orang yang hidup tanpa buah Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian, mereka pada akhirnya ditolak oleh Tuhan. Saya berdoa supaya malam hari ini jangan sampai semua kita yang hadir ini ditolak oleh Tuhan. Ya, kita berdoa supaya semua kita ada dalam perlindungan Tuhan, tetap cinta Tuhan. Engkau setia kepada Tuhan, engkau setia di bumi sampai pada waktunya Tuhan bawa engkau pulang ke sorga. Engkau mendapatkan tempat yang layak dalam kerajaan Allah. Katakan amin ya. Makanya miliki hati yang menyembah Tuhan, punya kasih kepada Tuhan. Orang yang punya kasih kepada Tuhan, dia tidak akan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia tidak akan pernah merasa rugi apa yang dia lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak akan pernah menyesal selaku. Karena dia tahu Tuhan sudah lakukan yang paling terbaik, yang terbanyak, yang terindah dalam hidupnya, melebihi siapapun yang pernah memberikan sesuatu hadiah kepadamu. Ya, tidak bisa terbandingkan, tidak bisa tertandingi dengan apa yang Yesus nyatakan. Dia persembahkan nyawanya bagi kita sekalian. Oke, saudaraku, dan mari kita akan lihat ini, saudara-saudara, bagian penting ini ya. Saudara kasih Tuhan, dan kita akan lihat saudara kemuliaan Allah ini dinyatakan ya di dalam kasih dan karunia, saudaraku. Ini penting.
Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita akan lihat, kita akan bertanya, saudaraku, siapakah orang yang mengerti soal kemuliaan Allah di dalam kasih dan karunia ini? Siapa dia, Bapak Ibu ya? Mari kita akan lihat yang pertama, saudaraku, dia adalah orang yang mengerti. Dia adalah orang yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudaraku? Dia mengerti, ini dia ya. Dia mengerti karunia untuk melayani. Ini penting, saudaraku. Kalau orang tidak mengerti karunia untuk melayani, dia tidak akan melayani dengan baik, ya. Mengerti dulu karunia untuk melayani, maka dia dapat melayani dengan sepenuh hatinya. Melayani itu tidak harus jadi seorang pendeta. Saudara, dalam posisi apapun, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai suami, kepala keluarga, engkau bisa melayani Tuhan dengan apapun yang engkau bisa lakukan. Dengan engkau berdoa kepada hamba Tuhan, dengan engkau mendukung pekerjaan Tuhan, dengan engkau pun menaikkan doa profetik, menyampaikan pengumuman, itu engkau sudah melayani Tuhan. Ya, engkau hadir dalam kebaktian ini, memberikan hatimu untuk menyembah Tuhan, itu engkau sudah melayani Tuhan. Ya, saudaraku. Kalau semuanya jadi pendeta, siapa yang jadi jemaatnya, saudaraku? Ya, jadi Tuhan sudah berikan kepada kita nih panggilannya masing-masing. Dan panggilan ini untuk kita bisa melayani Tuhan. Nah, kita lihat ayatnya dulu. Roma pasal 12 ayat yang ke-7. Iya, Roma pasal 12 ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Amin. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Seperti pujian berkata ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Jadi saudaraku, mumpung masih ada kesempatan, masih hidup ini, Tuhan izinkan kita melayani Tuhan. Ayo kita melayani dengan baik, ya. Jadi semua kita diberi karunia untuk melayani, saudaraku. Jadi siapa yang kita layani? Kita layani adalah Tuhan, ya. Tuhan adalah the master. Dia adalah seorang Tuhan yang teragung, termulia. Kita datang melayani Dia. Lewat apa? Lewat pujian penyembahan kita bisa melayani Tuhan, ya, saudaraku. Lewat kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukan firman-Nya, itu kita melayani Tuhan, ya. Saudara kasih Tuhan, bahkan di dalam ibadah tatap muka, saudara mendapatkan tugas apapun yang kau lakukan dengan segenap hati, saudaraku. Orang yang melayani Tuhan itu satu kehormatan, ya. Itu satu kehormatan yang Tuhan kasih kepada dia. Karena apa, Bapak Ibu? Melayani Tuhan seperti ini, itu sesuatu yang sangat indah sekali, ya, dan menyenangkan, saudaraku. Oke, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Saudaraku, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam karunia dan kasih? Kita lihat yang kedua, ini dia, saudaraku. Yang pertama tadi dia mengerti, sekarang membuat dia mulai menyadari. Yang kedua, dia menyadari. Menyadari apa, saudaraku? Menyadari bahwa karunia untuk menasihati, dia akan melakukan dengan segenap hati yang ikhlas. Ya, dia lakukan dengan hati yang ikhlas. Jadi tidak ada keterpaksaan, tidak ada karena sungkan, ya, tidak ada karena nggak enak, tapi dia lakukan dengan ikhlas. Orang yang ikhlas itu Tuhan paling sayang kepada dia, ya. Karena tidak ada kepura-puraan, tidak ada sandiwara, dia lakukan karena benar-benar dia mengasihi Tuhan. Orang tersebut yang ikhlas ini, Tuhan pun ikhlas memberkati dia. Tuhan tidak akan pernah keberatan untuk mencurahkan kuasanya dalam hidupnya. Mari kita lihat, ya, Roma pasal 12 ayat 8. Ya, Roma 12 ayat 8. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah yang ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Amin. Jangan dengan berat hati, jangan dengan karena terpaksa, jangan karena sungkan, jangan. Lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan sukacita. Maka berkat dari Tuhan pun ikhlas kepadamu, ya. Sukacita dari Tuhan akan memenuhi hatimu. Dan saya percaya, Bapak Ibu, pintu-pintu mujizat, pintu berkat itu terbuka dengan sendirinya. Karena apa? Tuhan melihat engkau melakukan semua dengan hati yang ikhlas. Engkau melakukan dengan hati yang selaku penuh dengan sukacita.
Dan Tuhan pun tidak keberatan untuk memberkati saudara sekalian. Tuhan pun tidak keberatan untuk mencurahkan kuasa-Nya untuk menolong saudara saya. Katakan amin ya. Makanya tadi saya katakan orang yang ikhlas itu disayang Tuhan. Dan orang yang melakukan sesuatu dengan sukacita, itu saudaraku, dia paling diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Ciri yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam karunia dan kasih, ini dia. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini penting ya. Mari kita lihat yang ketiga, dia memberikan kasih. Memberikan kasih bagi orang yang membutuhkan ya, dengan tidak pura-pura ya, saudaraku. Nah, ada banyak orang kenapa Tuhan menahan berkat dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia pura-pura. Nah, malam ini Tuhan tidak mau kita ada yang pura-pura. Kita lakukan dengan sukacita, lakukan dengan tulus, lakukan dengan ikhlas. Ya, mari kita lihat Roma 12 ayat 9. Ya. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan taklukkanlah yang baik. Amin. Amin. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kenapa firman Tuhan ini ditulis? Karena Tuhan lihat ada banyak orang dalam memberikan kasih itu pura-pura, saudaraku ya, pura-pura baik. Pura-pura kelihatan, oh dia ini orang murah hati. Pura-pura kelihatannya dia ini orang yang benar-benar perhatian. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Tadi kita sudah nyanyikan satu pujiannya, selidiki aku, lihat hatiku. Saudaraku, Tuhan lihat hati kita, apakah kita sungguh-sungguh apa tidak, saudaraku. Orang yang melakukan sesuatu, memberikan kasih dengan tidak pura-pura, Tuhan pun akan mencurahkan kuasa-Nya, berkat, pertolongan dalam hidupnya juga. Tidak main-main, saudaraku, tidak pura-pura, Bapak Ibu sekalian. Kenapa banyak orang berkatnya tertunda, pertolongan Tuhan tertunda dalam hidupnya? Karena hatinya belum beres, hatinya belum tulus, hatinya belum bersih, masih ada pura-pura. Maka itu sebabnya Tuhan masih menunggu, menahan sampai hatinya benar-benar pure, hatinya murni, hatinya tulus, hatinya ikhlas. Baru Tuhan mencurahkan berkat itu dengan limpahnya. Katakan amin. Berapa banyak saudara malam ini yang rindu sekali mengalami kuasa pemulihan daripada Tuhan, berkat mengalir dengan limpahnya. Lambaikan tangan. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita lakukan sesuatu kepada Tuhan. Orang boleh pura-pura, orang boleh sandiwara, orang boleh tidak tulus, orang boleh tidak dengan segenap hati. Tapi saudara saya malam ini, Tuhan ingin kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan tulus, dengan sukacita, dengan tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut, saudaraku, tidak sambat. Baru kita lihat kuasa Tuhan dicurahkan ya, dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang-orang yang demikian. Katakan amin. Ya, Tuhan itu memberikan sesuatu dengan murah hati. Ya, Tuhan gak pelit, Tuhan gak medit, Tuhan gak kikir, Tuhan beri dengan murah hatinya. Dan orang yang murah hati biasanya berkat itu paling suka datang kepada dia. Mujizat paling cepat mendatangi orang yang demikian. Kenapa? Karena hatinya itu benar-benar bersih, hatinya tulus. Seperti itu ya. Dan orang ini pasti berbahagia. Katakan amin. Dan berapa banyak malam ini saudara rindu hatimu dibersihkan oleh firman Tuhan. Bilang, Tuhan saya mau supaya hatiku tidak pura-pura lagi. Hatiku tidak lagi dalam keadaan menggerutu, ngomel, dalam keadaan bersungut-sungut. Hatiku dibersihkan supaya aku layak di hadapan Tuhan. Katakan amin ya. Oke, ini yang ketiga. Kita lihat sekarang apa hasilnya dari orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam karunia dan kasih. Yang pertama ini dia, saudaraku, bagi orang yang taat pada firman Tuhan, dia diberi karunia mengajar, maka dia mengajar ya, saudaraku. Mari kita lihat dulu Roma pasal 12 ayat yang ke-7. Ya. Roma 12 ayat ke-7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Amin. Jadi kalau orang diberikan karunia mengajar, dia akan mengajar. Nah, sebelum dia mengajar, dia perlu menjadi murid dulu, ya, mendengarkan dulu, oh dia mengerti, dia paham. Setelah itu baru dia minta Tuhan kasih kemampuan untuk mengajar, ya. Saya pun demikian. Sebelum saya bisa mengajar saudara malam ini, saya mendengarkan dulu. Mendengarkan sebagai seorang murid, saya belajar banyak. Setelah saya paham, saya ngerti, baru saya bisa ajarkan kepada saudara-saudara sekalian, ya. Kalau saya tidak menjadi murid, tidak belajar, tidak memperhatikan dengan baik, bagaimana mungkin saya bisa mengajar saudara, ya? Nanti bisa salah, nanti bisa menyimpang, nanti bisa menyesatkan, dan itu paling bahaya sekali.
Saudaraku ya. Oke, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia diberi kemurahan hatinya dengan sukacita, ya. Dia memberi kemurahan hatinya dengan sukacita, saudaraku. Dan orang seperti ini paling cepat diberkati Tuhan. Kita lihat Roma pasal 12 ayat 8. Ya, Roma 12 ayat 8. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Amin. Hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ini penting, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa orang-orang yang demikian, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia memberikan kemurahan hatinya dengan sukacita. Amin ya. Sukacita, jangan dengan sedih atau terpaksa. Alkitab berkata karena Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Untuk pekerjaan Tuhan, kau lakukan dengan sukacita. Dan Tuhan pun tidak pernah menahan berkat-Nya, mujizatnya, pertolongannya kepada orang yang memberi dengan sukacita. Ini dia, saudaraku. Dan kita lihat yang terakhir, yang ketiga, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjauhi yang jahat, ya. Menjauhi yang apa, saudaraku? Menjauhi yang jahat, bukan malah mendekat, tapi harus menjauhi. Orang berdosa, orang tidak percaya Tuhan, mereka bisa menjauhi yang jahat. Nah, kita anak Tuhan juga memang perlu harus menjauhi yang jahat, ya. Saudaraku, menjauhi yang jahat, dan kemudian setelah dia menjauhi yang jahat, dia melakukan yang baik. Mari kita lihat Roma pasal 12 ayat 9. Ya, Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah dengan jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Amin. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Baik. Apa yang baik, yang berkenan pada Tuhan dan yang sempurna engkau lakukan dengan sepenuh hati. Maka saudara akan melihat bahwa kemurahan hati Tuhan akan terbuka lebar-lebar bagi saudara sekalian, ya. Jalan-jalanmu dilancarkan, dimudahkan semuanya, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, engkau yang menabur hal yang baik, engkau pasti menuai yang baik. Tapi kalau engkau menabur yang jahat, engkau menuai yang jahat, saudaraku. Jadi Tuhan minta malam ini, saudaraku, dari 3 rahasia kita belajar untuk mengerti bahwa kemuliaan Allah di dalam karunia dan kasih, Bapak Ibu sekalian, ini penting, ya. Kita punya karunia untuk melayani, tapi kita punya kasih juga, yaitu buah roh membuat kita bisa bertahan dalam pelayanan, ya, saudaraku. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Nah, orang-orang yang terpilih inilah orang-orang yang punya kasih kepada Tuhan. Orang-orang punya karakteristik ilahi. Mereka-mereka yang telah melewati semua persoalan pergumulan dengan baik. Dan akhirnya mereka tampil sebagai seorang pemenang. Biarlah Tuhan berkati kita sekalian di malam hari ini. Dan kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan yang baru saja saudara dengar, ya. Di malam hari ini. Haleluya, haleluya, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Oke, di sana ada Ibu Ong Kyo Kim akan berdoa buat firman Tuhan ini buat kita semua. Ya, Pastor John. Ya. Makasih. Mari kita berdoa firman. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur ya Tuhan malam ini. Kami boleh Tuhan sudah memuji-muji nama-Mu. Dan kami sudah mendengarkan Tuhan sebagian dari firman ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman menjadikan Tuhan kekuatan buat kami. Dan satu sama yang lain Tuhan. Biarlah kami saling mengasihi. Dan kasih itu tidak pura-pura ya Tuhan. Kasih itu Tuhan dengan segenap hati kita ya Tuhan. Supaya Tuhan menjadi berkat ya Tuhan buat kami. Juga Tuhan, biarlah kasih itu Tuhan, bukan Tuhan menjadikan kejahatan buat kita, tapi demi untuk kebaikan ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, kasih itu Tuhan, yang dari buah-buah roh ya Tuhan, dan iman pengharapan, dan kasih itu adalah kasih ya Bapak, yang terlebih besar ya Bapak.
Oh Tuhan, kasih ya Tuhan untuk mengasihi satu jemaat ya Tuhan, satu gereja ya Tuhan. Ya, Kita Yesus. bersatu Tuhan, kita teguh ya Tuhan. Oh biarlah Tuhan, kami selalu kuat dan teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Ya, Biarlah Yesus. firman-Mu Tuhan, kami bukan hanya mendengar saja ya Tuhan, tapi kami melakukan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pegangan hidup kami ya Tuhan, Ya, supaya Yesus. kami dapat selalu Tuhan melekat di dalam Engkau, teguh dan setia Tuhan kepadamu ya Bapa. Karena firman-Mu itu Tuhan, ya dan amin. Dan firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Tuhan, yang memberikan Tuhan rema-rema di dalam hidup kami yang begitu indah ya Tuhan, yang begitu kami mengerti dan menguatkan kami ya Tuhan. Di saat kami lemah, Tuhan Engkau kuatkan kami. Di saat kami Tuhan sakit, Engkau sembuhkan kami. Tuhan Engkau pulihkan hidup kami ya Tuhan. Apapun ya Tuhan, kami mengimani dan kami percaya Tuhan malam ini. Mujizat-Mu Tuhan ada ya Tuhan. Kau curahkan Tuhan buat anak-anak malam ini yang ada di Zoom. Tuhan yang lemah Engkau kuatkan. Juga yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan. Pemulihan terjadi ya dengan sempurna ya Bapak. Tuhan Engkau yang anak-anak-Mu yang merasa Tuhan masih Tuhan ada gangguan apapun ya Tuhan, roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, Kau hancurkan, Engkau patahkan dengan darah-Mu. Biarlah Tuhan kuasa-Mu ya Tuhan, darah-Mu menghancurkan semua Tuhan, roh-roh yang tidak berkenan dan tidak berlayak di hadapan-Mu. Supaya kami pegang teguh dengan janji firman-Mu ini ya Tuhan malam ini. Kami percaya Tuhan juga Engkau pakai Pastor John tambah hari tambah heran. Ya, Yesus. Biarlah Tuhan Kau tambahkan Tuhan hikmat marifat yang daripada Engkau saja Bapak. Kiranya Tuhan Engkau berikanlah juga kesehatan panjang umur untuk Pastor John Tuhan. Ya, Yesus. Engkau juga memberi kekuatan Tuhan fisiknya Tuhan. Juga Tuhan di dalam batinnya ya Tuhan. Apapun ya Tuhan yang dia lakukan Tuhan pagi, siang, dan malam Tuhan. Ya, Semua Yesus. untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Engkau akan memperhitungkan semuanya itu ya Bapak. Engkau memberkati keluarganya Pastor Ya, John, Bu Yesus. Cinta, dan ketiga anaknya keluar masuknya ya Tuhan. Oh tudungi dengan tiang api dan Yesus, tiang Tuhan. awan. Tutup bungkus dengan darah-Mu selalu. Juga buat orang tuanya Tuhan, Bu Cinta, dia papa mamanya juga. Engkau juga tutup bungkus dengan darah, beri kesehatan Tuhan, panjang umur, kekuatan daripada Amin. Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ini Tuhan. Anak-anak-Mu yang ada di Zoom ini Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar ada pemulihan terjadi ya di dalam rumah tangganya satu persatu. Oh Bapak, kami serahkan juga Tuhan. Hidup kami hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami Engkau selalu kuatkan ya Bapak. Ya, Yesus. Karena semua itu Tuhan, firman-Mu dan iman yang sebiji sesawi saja ya Tuhan. Oh Tuhan, kami bisa kuat di dalam Engkau ya Bapak. Amin. Kami yakin dan percaya Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah benteng hidup kami. Ya, Yesus. Karena menara Tuhan, menara yang teguh ya Tuhan. Amin. Kami hanya bersandar dan berlindung hanya kepadamu Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan kami Ya, akan Yesus. binasa. Amin. Tapi bersama Engkau kami beroleh hidup yang kekal. Kami yakin dan percaya dan kami imani semuanya itu. Dan kami beralaskan doa kami ini hanya di dalam nama satu nama. Nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa. Ya, Yesus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Ibu Ong Kyo Kim untuk doa yang sangat indah malam ini. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Ibu Ong Kyo Kim Terima kasih dan keluarganya ya. Tuhan juga berkati Ibu Rosalin yang telah memperdengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Ya, Tuhan memberkati, kita doakan Pak Brudi untuk kesehatannya tetap semakin hari semakin baik ya. Nanti kita doakan cucunya Pak Frans Aki yang sudah ke sekolah, Pak Frans Aki yang lagi mungkin ke rumah sakit lagi ngecek, check up ya.
Supaya Tuhan pulihkan segala sesuatu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan doa profetik yang akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Joyce Putirai dari kota Surabaya. Kepada Ibu Joyce Putirai dipersilakan dan semua kita mengaminkan dengan berkata I receive, artinya aku terima. Amin ya. Kepada Ibu Joyce Putirai dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik, kita aminkan dengan I receive. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everything. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi dari Surabaya yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan berkati Bu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Haleluya. Amin. Oke. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Nina Armedi dari kota Kediri. Wow, luar biasa ya. Tadi punya soundcard-nya mendukung sekali. Oke, sebentar Bu Nina ini haleluya. Mau mengikuti.
Ya, oke. Silakan Bu Nina. Ya, Ya, terima kasih atas kesempatan. Shalom Bapak Ibu. shalom. Baik, saya sampaikan pengumuman info gereja CLCC. Sembahan bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberikan persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke nomor rekening BCA yang tertera atau via rekening OVO Gereja CLCC di dalam nomor yang tertera atas nama Marius Yohanes. Dapatkanlah mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 WIB, masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkanlah kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 25 Mei 2024 pukul 10 WIB bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, MC 68 Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berbahagia dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di nomor yang tertera. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Mei 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Pada tanggal 13 bulan Mei 2024, Saudari Catherine Listerin Merinsya Tantia Sinariakto, 39 tahun, Jakarta, putrinya Ibu Yeti Sulistiowati, Kediri. Siapa lagi yang menyusul hutnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di nomor yang tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Terima kasih. Praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Nina Armedi dari Kota Kediri. Wow, dengan alat sound card yang luar biasa malam ini. Jadi kita dengar suaranya seperti di studio ya. Tuhan berkati Bu Nina. Ya, Oke. sama Pak John. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup ibadah kita malam ini, kita semua hadir ya. Kita ucap syukur bahwa Tuhan sudah menyertai kita dan semua kita juga turut menyampaikan belasungkawa untuk ponakannya Pak Morris yang beberapa waktu sakit dan saya dengar berita hari ini dia dipanggil Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu semuanya kita doakan supaya yang ditinggalkan orang tuanya tetap terhibur hatinya, kuat ya. Saudara, itu yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian ya. Kita semua turut berduka cita belasungkawa. Baik, Bapak Ibu, kalau ada permohonan doa bisa langsung dikirimkan ke layar monitor. Dan apakah Cifung mau bersaksi malam ini sebelum kita akan berpisah, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, Zoom kita. Cifung, apakah masih ada di sana kah? Cifung? Ada, Pak Pendeta. Oh, Cifung ya, silakan. Tapi maaf tadi sempat putus lagi, kami iniin putus lagi. Habis itu puji Tuhan, tapi bisa juga Pak Pendeta. Biasanya begitu. Ini anu ya, HP-nya. Ya, mohon maaf, saya bersaksi, saya puji Tuhan, cucu saya dua-dua sudah sembuh. Saya ngikutin terus ya. Saya bilang begini sama Tuhan, saya ini kurang setia.
Ya, saya akui, bilang setia, saya ngaku, saya akan belajar setia. Makanya kalau ini cucu saya Tuhan, kayak gitu. Saya percaya setiap kali cucu saya sakit, saya ikut Zoom. Tuhan memang lihat ya, betul Pak Pendeta John tadi, ujian tadi mengatakan apa? Kita apa setia ya, mesti setia terus mengikut Tuhan ya. Tapi ini kena saya terus. Setiap kali Pak Pendeta John kasih pujian tuh kena saya semua. Saya sampai heran, loh Pak Tuhan, kok kena saya terus ya? Walau 1000 rebah, kemarin kena, sekarang kena lagi, kita kurang setia dan sebagainya. Saya mengakui kadang-kadang kita bolosnya tuh telat dan sebagainya. Tadi itu terlambat, loh sudah jam 7 lebih saya kaget. Mari Tuhan ampuni saya. Puji Tuhan Pak Pendeta John sudah sembuh atas doa-doanya Pak Pendeta John di sini jam 1 siang dan malam juga. Si Anaya sembuh, Alen sembuh. Ini kalau sakit Pak Pendeta saya bukan apa. Semuanya ikut sakit Pak Pendeta. Tiga ikut sakit. Jadi sakit satu semuanya nular. Saya sering gitu. Saya bilang Tuhan ampuni saya. Tapi saya percaya di waktu kita mengutamakan Tuhan, di waktu kita mendahulukan Dia, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Itu yang saya tahu. Nah, Tuhan tidak pernah tinggalkan dan cucu saya semuanya sudah sembuh. Ini kan banyak demam berdarah. Om Jogim ya, banyak sakit demam berdarah, tetangga saya kena demam berdarah semua. Jadi tadi itu ada semprotan demam berdarah, saya bilang Tuhan jangan sampai, soalnya cucu saya ini kalau kena Om Jogim enggak bisa tidur di rumah sakit ya. Waktu itu saya bilang sama Tuhan, enggak pernah tidur di rumah sakit untuk diimpus dan sebagainya. Tolong Tuhan, tolong, saya jerit terus ya. Jam 1 tuh saya jerit, saya nangis ya. Om Jogim terima kasih ya sering mendoakan saya. Saya enggak bisa balas, Tuhan yang balas. Sering mendoakan semua, bukan cuma saya aja ya, semua yang di sini. Nina didoakan, Bu Joey sampai yang luar pulau itu Bu Willy dan sebagainya. Om Jogim saya akui ya, ingat terus nama-nama. Kadang-kadang kita lupa ya, tapi Om Jogim enggak lupa. Sampai Pak Franky, wis Bapak siapa lagi kok Antok dan semuanya ya. Tentunya hamba-hamba Tuhan sering didoakan. Kita ini kalah ya, tapi kita mau belajar, kita mau kejar. Kejar ya terus melayani Tuhan, maksudnya Pak Pendeta betul ya, melayani Tuhan duduk manis. Di Tuhan hari ini saya mengucap syukur Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih cucu saya sudah sembuhkan karena Tuhan Yesus baik. Demikian terima kasih untuk semua di sini yang mendoakan saya, Tuhan memberkati. Itu kembalikan kepada Pak Pendeta John. Terima kasih Pak Pendeta John. Semuanya terima kasih saudara sekalian. Amin. Haleluya, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Memberkati ya. Untuk kesaksian dari Cipung yang luar biasa malam hari ini menyemangati kita semua. Jadi masing-masing kita sudah diberikan karunia ya untuk kita bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah kita ya di malam hari ini dan saudara kita, ya Pak Frans Angki, bagaimana? Ya, saya dalam proses lagi dan saya dari 2 minggu baru dapat hasilnya Pak John. Ya, 40 menit tadi saya saat kita masuk mesin itu ya saya memuji Tuhan terus John. Iya. Agar kita kumpul berjalan dengan baik gitu Pak John. Tolong didoakan supaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, kita ya Pak John, kesehatan keluarga Pak John. Ya, terima kasih Pak Frans Angki. Ya. Saya lagi di kendaraan ini Pak John. Oh, lagi di kendaraan, iya. Ya. Ya. Terima kasih Pak Frans Angki infonya ya. Ya. Tadi Pak Frans Angki bilang yang didoakan apanya Pak? Ya, saya sudah ambil MRI. Scan RMI, ya. Selama 40 menit tadi di kanan. Tapi itu menjamah berkat itu saja. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Frans untuk infonya. Ya, Bu Weli, bagaimana Bu Weli? Ya, mohon doakan cucu-cucu saya yang ujian SD dengan SMP. Terima kasih. Terima kasih Bu Weli infonya ya. Dan malam ini semua orang tua yang juga punya anak atau cucu yang ujian SMP, SMA kita doakan ya. Supaya semua bisa dilancarkan Tuhan, dimudahkan Tuhan. Oke, mari Bapak Ibu kita akan naikkan pujian ini sebagai pernyataan iman kita bahwa kita sungguh membutuhkan akan
uluran tangan kasih Tuhan ya. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini sebagai pujian penutup. Haleluya. Sebelum kita berpisah ya. Praise God. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari angkat tangan tinggi-tinggi, katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Bahwa kami lebih dekat lagi Tuhan kepadamu. Katakan sama-sama, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Angkat tangan tinggi-tinggi, katakan, kami perlukan keajaiban, kami butuhkan sentuhan tangan, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban, kami butuhkan sentuhan tangan, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban, kami butuhkan sentuhan tangan sama kami Tuhan, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, ini doa kami yang kami perlukan, Yesuslah Tuhan, sama Ibu. Amin, amin. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, siapa yang sakit malam ini? Arahkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan, tangan kananmu arahkan di depan layar monitor.
Malam ini kuasa Tuhan akan mengalir menjamah engkau dalam nama Yesus. Ketika namamu disebutkan satu persatu, itu artinya aliran kuasa Tuhan sedang mengalir atasmu. Itu engkau sedang terkoneksi dengan sumber kuasa, sumber mujizat, sumber kesembuhan. Malam ini Tuhan tahu engkau butuh uluran tangan kasih Tuhan, engkau butuh sentuhan tangan kasih Tuhan. Dan terima malam ini, imani saudaraku, di mana tangan kirimu engkau letakkan di bagian tubuhmu yang engkau keluhkan, di situ ada sakit. Sakit apapun malam ini tidak ada yang mustahil. Tuhan sembuhkan engkau, asal engkau percaya, engkau lihat kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus, Tuhan lihat imanmu saat ini. Dan imani bukan tanganmu lagi, tapi itu adalah tangan Tuhan, tangan yang berlubang paku, tangan yang tak terlihat oleh kasat mata manusia sedang menjamah engkau. Dan ketika tanganmu diulurkan di depan layar monitor, itu engkau sedang berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan terima malam ini di dalam nama Yesus. Pak Morris, engkau terima kesembuhan. Bu Weli Hukubun, Ibu Joyce Putirai, Cifung, Pak Lubis, dalam nama Yesus, engkau terima kesembuhan. Pak Darmawan, engkau terima kesembuhan. Ibu Rosalin, engkau terima kesembuhan. Pak Bruri, engkau terima kesembuhan. Pak Bruri, dalam nama Yesus. Ibu Ongkyo Kim, engkau terima kesembuhan. Pak Frans Angki, engkau terima kesembuhan. Redmi, engkau terima kesembuhan. Ibu Marta, engkau terima kesembuhan. Your Miracle, engkau terima kesembuhan. Dalam nama Yesus. Ibu Lince, engkau terima kesembuhan. Ibu Nina Armedi, engkau terima kesembuhan. Ibu Meliawati, engkau terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Dimanapun engkau berada, di tempat di mana engkau ada saat ini, kuasa Tuhan sedang menghampiri. Receive now. Terima. In the name of Jesus, be healed now. Terima dalam nama Yesus. Terjadilah sesuai imanmu. Amen. Imanmu berkata engkau adalah pemenang. Oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan malam ini. Di dalam nama Yesus engkau dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, percaya Tuhan menolong Pak Frans Angki. Hasil RMI menunjukkan bahwa hasilnya positif, hasilnya menggembirakan, tidak ada menakutkan, tidak ada mengecewakan. Be healed now. Tubuhmu baik Allah, baik Roh Kudus, sembuh, sehat, pulih, kuat di dalam nama Yesus. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Malam ini saya percaya orang-orang yang datang dengan iman. Engkau yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu. Dalam nama Yesus. Semakin baik, semakin stabil, semakin naik, tidak turun, semakin kuat, tidak lemah. Engkau sehat, tidak sakit. Engkau mengalami kemunculan, bukan kemalangan dalam nama Yesus. Terima kasih. Aku percaya mujizat ajaib sudah terjadi. Dan menolong Ibu Weli Hukubun. Yes. Ibu Weli Hukubun engkau terima dalam nama Yesus. Cucu-cucumu yang mengikuti ujian SMP, SMA, semua disertai Tuhan, hikmat akal budi atas mereka. Berkati keluarga besar Hukubun, Defrentes yang ada di Papua, dalam nama Yesus. Semua orang tua yang hadir malam ini, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, seorang papa, seorang mama, seorang kakek, seorang nenek, engkau imani anak cucu keturunanmu semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala berkat bangsa-bangsa turun atasmu. Alkitab berkata di atas kepala orang benar ada berkat Tuhan, dan anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Semua punya masa depan penuh harapan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Tidak ada yang lemah, semua bangkit dalam kekuatan yang besar. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat, lahir batin. Keuanganmu juga sehat dalam nama Yesus. Dan percaya malam ini kuasa Tuhan sudah bekerja di antara kita sekalian. Haleluya. Amin. Angkat kedua tanganmu. Amin. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percaya Bu Ong Kim, anakmu sudah disembuhkan. Percaya orang tua yang hadir malam ini, engkau imani anakmu, cucumu sudah disembuhkan, suamimu, istrimu disembuhkan. Semua yang hadir malam ini sudah terima mujizat. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Sama-sama. God bless you all. Amen. Pak Frans Angki, semangat ya. Pak Lubis, berkati ya. Pak Lubis, berkati ya. Bu Ong, Bu Rosalin, Joy, Pak Lubis, Bu Weli,
Berkati Retni ya. Semuanya. Ibu Fransaki juga berkati. Joyce. Semangat ya Pak Fransaki, hati-hati di jalan. Melewati Johan, Om Kyoki, Fransaki, semangat Pak Fransaki. semuanya. Amin. Ya. Bu Sinta. Ya, terima kasih Bu Om Kyoki. Praise God. Ya, Pak Boris, terberkati semangat ya. Buat keluarga di NTP Kupang ya. Ya, Pak John, terima kasih. Tuhan berkati. Ya. Berkati semuanya. Ya, selamat malam. Salam buat keluarga semuanya. Selamat beristirahat. Ya, Bro. Salam buat Pak Brur ya. Salam Ya, sampai jumpa semuanya. Makasih. Iya, Terima Dadah. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Ya, praise God. Ya. Ya, bye-bye. Bye. Ya, Pak Frans. Ya. Tolong kirim buat saya ya. Kirim apa? Materi ya? Iya, materi. Iya. Oke, siap. Berkati Pak Fransaki. Makasih, Ya, berkati. shalom semuanya. Bye-bye. Mantap. Oke. Ya. Ya. Lewati. Amin. Ya. Gimana, Pak Pendeta John? Ya, Cifung, Tuhan berkati ya. Gimana, Konto? Kuanto di mana? Kuanto nggak kelihatan. Ya, Konto. Jauh, Pak Pendeta. Tadi. Kuanto belum kelihatan, ya. Usi Walete mana? Usi Walete belum masuk dia. Oke, kita berdoa ya, semua masuk. Tuhan berkati. Selamat malam teman-teman. Tetap semangat ya. God bless you all. Bye-bye. Glory. Ya.